Shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai bahasa roh. Tentu saya akan bahas dari sisi yang lain daripada yang pernah kita bicarakan. Saudara-saudara, bahasa roh itu adalah bagian dari 9 karunia Roh Kudus. Coba di next. Ya. Di sini saudara kita bisa lihat bahwa bahasa roh itu adalah salah satu bagian dari 9. Dan sekarang saya sedang membahas mengenai bahasa roh, yaitu poin yang ke-8. Kita sudah membahas hikmat yang pertama, yang kedua karunia pengetahuan, yang ketiga karunia iman, yang keempat karunia menyembuhkan, yang kelima karunia mujizat, yang keenam karunia bernubuat, yang ketujuh karunia membedakan roh. Dan sekarang kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu bahasa roh. Tentu kita akan membahas satu lagi, yaitu poin yang ke-9, yaitu menafsirkan bahasa roh. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat karunia bahasa roh ini pada poin yang ke-5, halaman ke-5. Ya. Jadi 9 karunia roh tadi ada di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9, dan 10. Ya, tetapi untuk bahasa roh sendiri adalah di ayat ke-10. Yaitu di poin yang keempat. Bahasa roh. Tetap tadi ya, yaitu bahasa roh. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara nanti di rumah. Kemudian kita akan lihat sekarang mengenai bahasa roh itu sendiri, yaitu halaman yang ke-6. Nah, nanti saudara-saudara di dalam bahasa roh, kenapa orang menyebut bahasa roh? Itu karena berasal dari Roh Kudus. Kenapa juga ada orang yang menyebut bahasa lidah? Karena orang itu taunya ucapannya, lidahnya. Ya. Jadi di Alkitab kita kadang menyebut bahasa roh, kadang menyebut bahasa lidah. Itu tergantung terjemahannya. Nah, kita lihat bahasa roh atau bahasa lidah itu poin yang pertama yang kita akan bahas nanti, saudara. Bahasa roh itu adalah bahasa atau dialek yang wajar. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh itu adalah dialek atau bahasa yang wajar, wajar-wajar saja. Ya, nanti kita akan bahas bahwa bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah sebuah bahasa atau logat yang wajar. Sebabnya apa, saudara? Karena kalau ada orang yang berdoa dalam bahasa lidah atau bahasa roh, orang itu bagi pendengarnya, bukan yang membicarakan, pendengarnya itu akan tahu, oh ini bahasa untuk saya, ya, untuk yang mendengarkan. Ya, jadi nanti kita akan lihat. Jadi itu adalah bahasa yang wajar. Ya saudara, yang poin kedua nanti kita juga akan lihat bahwa bahasa roh itu adalah bahasa dari manusia, ya, atau dari malaikat. Ya, jadi yang kalau saudara berdoa dalam bahasa roh itu bisa dalam bentuk dari manusia atau bisa dalam bentuk dari malaikat, bahasanya manusia, ya kan, atau bahasanya malaikat. Ya. Kemudian poin yang ketiga nanti kita akan bahas, saudara,
Poin yang ketiga, bahasa roh itu adalah bukan suara atau bunyi-bunyian yang tidak berarti. Jadi bahasa roh itu adalah suara atau bunyi yang berarti. Ya, bukan suara atau bunyi yang tidak berarti. Artinya bahasa roh itu berarti, ya. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, untuk saudara yang mengucapkan sendiri itu sungguh berarti. Sampai sekarang ini saudara mengerti? Iya. Berarti untuk siapa saudara? Diri sendiri. Untuk diri sendiri, ya. Tapi tidak berarti untuk orang lain. Ya, oke. Poin yang keempat, salah satu dari banyak aspek penyataan roh itu. Jadi bahasa roh itu adalah salah satu dari banyak aspek daripada penyataan roh. Nah, penyataan roh itu, jadi bahasa roh itu adalah salah satu dari 9 karunia roh itu. Ya, jadi salah satu dari 9 karunia roh itu. Jadi kalau saudara bahasa roh untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan orang lain, saudara harus ada karunia yang lain yang menyertai. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh sendiri, cuma saudara aja yang terbangun, tetapi orang lain tidak terbangun. Jadi bahasa roh itu adalah salah satu dari banyak aspek penyataan roh itu. Jadi salah satu aspeknya. Jadi kalau saudara bahasa roh sendiri tidak ada, jadi itu untuk kepentingan saudara sendiri. Kecuali ya, saudara disertai dengan menafsirkan bahasa roh, baru berguna untuk jemaat. Apalagi saudara, kecuali saudara setelah saudara berdoa dalam roh di dalam hati, ya, kemudian saudara bernubuat. Nah, itu ada artinya. Kalau saudara berdoa dalam roh, kemudian saudara itu bisa membedakan ini roh orang itu betul atau salah, ya, dari Tuhan atau dari iblis atau dari dirinya sendiri, ya. Oke. Atau saudara setelah saudara berdoa dalam roh, dalam hati, kemudian saudara tahu ini, oh, saya akan terjadi begini. Orang lain akan terjadi begitu. Disertai dengan pengetahuan, karunia pengetahuan. Itu baru bahasa roh tadi ada maknanya. Jadi bahasa roh tidak boleh berdiri sendiri. Ya, itu adalah salah satu aspek daripada penyataan Roh Kudus itu. Atau kemudian setelah saudara dapat pengetahuan, karena saudara rajin berdoa dalam roh, maka saudara dapat karunia hikmat. Oh, pemecahannya kalau begitu begini, ya kan? Maka itu salah satu dari banyak aspek penyataan roh. Roh Kudus maksudnya, ya. Tadi kemudian karena saudara banyak berdoa dalam roh, ya, walaupun itu tidak diucapkan secara dialek, ya, secara didahului dulu, tetapi di dalam hati saudara berdoa dalam roh, kemudian saudara itu punya keyakinan yang lebih, punya karunia iman, ya. Kemudian yang berikutnya, karena saudara banyak berdoa di dalam roh, maka saudara punya karunia kesembuhan. Mendoakan orang lain sembuh, mendoakan orang lain sembuh, ya. Nah, yang terakhir adalah saudara bisa dengan berdoa dalam roh itu, selain saudara membangun iman sendiri, saudara itu bisa melakukan mukjizat, ya. Itu maksudnya poin yang keempat, ya. Nah, kemudian ini berdoa dalam roh itu adalah satu-satunya tanda orang dipenuhkan Roh Kudus atau orang dibaptis dengan Roh Kudus.
Jadi, saudara-saudara, kenapa kok dipenuhkan Roh Kudus adalah bahasa roh adalah satu-satunya tanda. Ya. Ini memang perdebatan. Saudara, lain sinode lain. Ya. Tapi kita kan nggak boleh berpegang pada doktrin sinode. Kita harus berpegang kepada Alkitab. Ya. Jadi kita harus pegangannya Alkitab. Jangan sudut pandang. Ya. Kalau sudut pandang itu namanya teologi. Saudara lihat gajah, lihat dari samping, oh kayak tembok. Saudara lihat dari belakang, kok ada tali panjang, ya, ekor maksudnya. Ya. Saudara lihat dari depan, kok ada belalai yang seperti beton begitu ya, saudara, tapi bisa bergerak ya. Jadi kita memandang Alkitab itu tidak boleh secara satu segi. Tapi apa yang dikatakan Alkitab lah itu kita nanti bongkar di poin 51, 52, 53 dan 54. Yang di sini seseorang itu berdoa di dalam bahasa roh, saudara-saudara, itu pada hari Pentakosta. Pada ketika Tuhan membaptis semua murid-muridnya di hari Pentakosta, ya, di poin 51. Kemudian saudara-saudara, di Samaria, saudara-saudara, Tuhan itu juga membaptis mereka dengan Roh Kudus, tapi tidak disebut hari Pentakosta, ya. Kemudian Kornelius juga mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Itu juga di poin 53 ini karena itu tidak juga disebut Pentakosta yang ketiga. Ya. Kemudian Paulus di Efesus itu mereka berdoa dalam roh dan bernubuat. Saudara-saudara, itu tidak disebut Pentakosta yang keempat, ya. Jadi saudara-saudara, nah ini semua tertulis dari dalam Alkitab. Jadi pegangan kita adalah Alkitab. Amin. Amin. Jangan pegangan kita kata orang, ya. Mari kita akan lihat next, saudara-saudara. Ya, tadi bahasa atau dialek yang wajar. Bahasa roh atau bahasa lidah adalah bahasa atau dialek logat yang wajar. Next. Nah, saudara lihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 4, 6, 8 dan 11. Itu kan dikatakan adalah bahasa yang wajar. Wajar, kayak kita ngomong wajar. Yang dimengerti oleh yang mendengarkan, tapi yang tidak dimengerti oleh yang membicarakan. Ya, saya kalau berdoa dalam bahasa roh, ya, berdoa dengan bahasa yang wajar. Ya, kenapa? Mari kita lihat ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain. Ini bahasa yang wajar atau tak wajar pada hari Pentakosta? Wajar tak wajar? Yang wajar. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi atau orang yang menganut agama Yahudi yang merantau, kemudian waktu hari Pentakosta itu pulang semua ke Yerusalem, mereka mendengar, mereka berkata-kata seperti dari mana orang Yahudi atau agama Yahudi yang merantau tadi. Ada yang dari Arab, ya saudara, dari Ethiopia, ya semua saudara, mereka loh kaget loh, kok mereka ngomong dalam bahasa kita sendiri. Jadi ini bahasa manusia, bahasa roh itu bisa yang namanya bahasa manusia karena bisa dimengerti, ya.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang saya coret itu, ya garis bawahi. Seperti yang diberikan oleh Roh itu, ya. Coba, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Berarti ini ucapan, ya, ucapan atau lidah. Maka itu disebut bahasa lidah. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Seperti yang diberikan oleh Roh itu. Artinya apa, saudara? Oleh Roh Kudus. Jadi bahasa roh. Jadi bisa disebut bahasa lidah, bisa juga disebut bahasa roh. Oke. Next, yaitu ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing orang Yahudi atau orang yang beragama Yahudi yang merantau tadi di luar, mereka masing-masing perantauan tadi setelah balik ke Yerusalem, mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi misalnya kita kan nggak ngerti, saudara, bahasa Kupang, ya kan? Ya, jadi kalau ada orang Kupang, kalau saya ngomong, saudara nggak ngerti, karena digerakkan oleh roh, ya. Kemudian, tapi orang Kupang itu ngerti, ya. Itu maksudnya, ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Padahal saya nggak ngerti bahasa Kupang. Ya. Begitu juga. Mari saudara lihat ayat yang ke-8. Saya mau menandaskan bahasa roh itu bahasa manusia. Ya. Ya, itu yang saya maksud, ya. Kemudian ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yang saya coret apa, saudara? Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi bahasa manusia atau bahasa malaikat? Manusia. Bahasa manusia. Tapi kenapa kita sebut itu? Maka itu kita sebut bahasa lidah. Lidahnya yang goyang-goyang, ya. Ya. Kenapa kita sebut bahasa roh? Karena itu timbulnya dari Roh Kudus, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Negeri asalnya kemana, saudara, tadi? Dari perantauan. Mari next, ayat yang ke-11. Nah, ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ini si murid-murid Tuhan Yesus itu orang Galilea, saudara-saudara, ya. Tetapi dia bisa nggak ngerti bahasa Kreta, nggak ngerti bahasa Arab. Tapi orang yang merantau ke Kreta, orang yang merantau ke Arab tadi, mereka bisa mendengar murid-murid Tuhan berkata-kata dalam bahasa si perantau tadi. Tentang apa, saudara? Nah, bahasa roh itu mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh itu soal memuliakan Allah, ya, bukan memuliakan diri sendiri. Oke, mari saudara kita lihat next. Nah, bahasa roh atau bahasa lidah tadi dari manusia, bahasanya manusia, ya, tadi orang Arab, orang Ethiopia, ya, dari manusia atau dari malaikat. Nah, jadi bisa bahasa manusia, bisa bahasa malaikat. Yang ngomong bukan saya, ya, saudara. Ini Alkitab, ya. Oke. Next. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ya,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jadi saudara datang ke sini karena saudara mengasihi. Amin. Amin. Ya, jauh-jauh dari Kupang datang ke sini karena mengasihi Tuhan ya. Jadi layarnya supaya dilihat ya. Oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia ya dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, bahasa roh itu, kalau saudara cuma bahasa roh, saudara itu bagi orang lain, saudara-saudara, ya, kalau orang itu adalah, jadi begini saudara, kalau dia jadi Tuhan yang mengubah bahasa roh itu menjadi bahasa bangsa tertentu. Ya, jadi misalnya orang Ambon begitu ya, itu juga bisa mendengar, oh ini bahasa Ambon nih, ya kan? Ya, kok ngomong bahasa Ambon ya? Ngomongnya lagi loh, kok ini bahasa Kupang ya? Kok ini kok ngomongnya bahasa Batak ya? Kok ini ngomongnya bahasa Chinese ya? Ya, gitu kira-kira ya, saudara-saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, saudara-saudara, jadi yang penting itu dasarnya adalah kasih. Jangan saudara berdoa dalam roh, tapi tidak mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, jadi tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, saudara itu mau ngomong bahasa manusia, mau ngomong bahasa malaikat, kalau saudara nanti baca, saudara punya iman, punya pengetahuan, punya apapun yang saudara punya, yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing ya. Saudara bisa bahasa roh, saudara bisa menafsirkan bahasa roh, saudara bisa bernubuat, saudara bisa membedakan roh, saudara bisa punya karunia pengetahuan, saudara punya karunia hikmat, saudara punya karunia iman, saudara punya karunia kesembuhan, saudara punya karunia mujizat, itu enggak ada gunanya kalau tidak punya kasih. Disebut ini sini adalah aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Next. Nah, jadi poin yang ketiga, berdoa dalam bahasa roh itu bukan suara atau bunyi yang tidak berarti. Ya, itu punya arti, saudara. Paling tidak itu berarti untuk diri sendiri. Selain itu membangkitkan karunia-karunia roh yang lain. Ya, asal berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh yang tepat. Tepatnya kemana saudara? Ke roh kudus yang ada di dalam roh kita. Dan sejati. Sejati itu apa saudara? Sejati itu adalah murni, tidak tercampur dengan pikiran sendiri. Tepat dan sejati adalah salah satu dari banyak karunia roh. Ya, jadi di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, coba saudara lihat, kita akan baca 15. 1 Korintus 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya. Di sini ada layar, coba dilihat aja di layar, nggak usah lihat HP masing-masing. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Jadi kalau saudara berdoa dalam roh, selemah apapun, setidak kuat apapun, ya saudara, sesakit kayak seperti apapun, saudara, kalau saudara berdoa dalam bahasa roh akan timbul apa? Iman. Ya, akan timbul iman.
Nah, saudara-saudara, jadi bahasa roh itu penting. Tetapi untuk jemaat diperlukan karunia-karunia yang lain. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke, next. Nah, inilah yang saya katakan, bahasa roh itu tidak berdiri sendiri, tetapi adalah bersama-sama dengan karunia-karunia yang lain apabila itu digunakan untuk membangun jemaat. Jadi bahasa roh sendiri itu membangun diri sendiri. Tapi kalau saudara dengan jemaat, kalau saudara gunakan dengan karunia yang lain, maka itu akan menjadi membangun jemaat. Mari kita lihat 17. Nah, ini kecil-kecil ya. Jadi walaupun jauh, saudara bisa lihat di layar ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi? Seruling dan kecapi itu adalah alat yang tidak berjiwa, kalau kita berjiwa ya. Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh itu harus untuk membangun jemaat, saudara untuk berhubungan dengan orang lain, saudara harus menafsirkannya. Ya, saudara harus iringi dengan nubuat. Saudara harus iringi dengan membedakan roh. Saudara harus iringi dengan penglihatan atau pengetahuan. Saudara harus iringi dengan hikmat, yaitu jalan keluar. Saudara harus iringi dengan tindakan iman. Saudara harus iringi dengan kesembuhan. Saudara harus iringi dengan mujizat ya. Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Jadi ayat ini mau ngomong begini saudara. Jadi bahasa roh itu kalau saudara tidak nyatakan dengan karunia yang lain, bahasa roh itu kayak seruling dan kecapi yang tidak mengeluarkan nada yang berbeda. Ya, jadi ini ngomong apa ini ya? Saudara bingung begitu. Mari saudara lihat next. Ini kata orang saudara. Ada orang berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh adalah bukti awal baptisan roh yang kemudian menjadi karunia roh. Benar apa enggak benar ini? Santi? Benar apa enggak benar Santi? Novi, benar apa enggak benar? Ya. Kita simak sama-sama. Next. Nah, ini bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah bukan tanda, coba balik ke 18. Berkata-kata dalam bahasa lidah adalah bukti awal baptisan Roh Kudus yang kemudian menjadi karunia roh. Betul, itu tanda baptisan Roh Kudus. Bukan tanda orang percaya ya. Bisa tahu bedanya? Saya percaya Yesus, pasti saya berkata-kata dalam Roh Kudus. Bahasa roh itu enggak. Ya. Tapi kalau Roh Kudus itu memenuhi kita atau kita ditenggelamkan oleh Roh Kudus, kita dibaptis ditenggelamkan oleh Roh Kudus, baru kita ngapain saudara? Bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau saudara rajin, maka karunia-karunia roh yang lain itu akan timbul. Jadi apa kesimpulan saudara? Jadi saudara kalau terima Yesus, belum tentu dibaptis Roh Kudus. Tetapi kalau saudara penuh Roh Kudus, baru saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Itu namanya dibaptis ya. Kalau percaya Yesus itu kan kita suka ngomongnya bohong-bohongan. Tuhan Yesus
Masuklah dalam hatiku, jadilah raja dalam hidupku. Kenyataannya masing-masing kita jadi raja. Ya, egonya masih jadi raja. Tuhannya memang betul dari luar masuk ke hati, tapi di hati disuruh duduk di bawah. Sedangkan ego kita yang jadi raja yang bertata. Begitu kan? Betul nggak betul? Iya. Nah, jadi orang yang percaya belum tentu dia sudah dibaptis Roh Kudus. Belum tentu dia berkata-kata dalam bahasa roh. Kapan dia itu bisa dibaptis Roh Kudus? Kapan dia bisa berdoa dalam bahasa roh? Kalau mereka itu menyerahkan seluruh hidupnya. Kristen sejati bukan Kristen duniawi ya. Sampai di sini paham ya saudara ya. Jadi berkata-kata dalam bahasa adalah bukti awal baptisan roh yang kemudian menjadi karunia roh. Nah, suka orang itu ngomongnya begini ya. Saya orang Kristen, saya percaya Yesus, saya nggak perlu dibaptis Roh Kudus. Enggak, saudara. Ya, nanti saudara lihat ini. Mari 19. Coba, murid-murid Tuhan Yesus sudah percaya Yesus belum? Sudah. Waktu hari Pentakosta. Sudah. Tapi dia kemudian karena tunggu 10 hari. Dia betul-betul total menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Baru dia dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini bedanya saudara. Ya. Jadi tandanya adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya kan? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, tadi bahasa yang lain, dari mana orang itu merantau. Seperti yang diberikan oleh roh itu. Maka berkata-kata dalam bahasa lain itu disebut bahasa lidah. Seperti yang diberikan oleh roh itu berasal dari Roh Kudus, maka itu disebut bahasa roh. Ya, kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini kan sudah kan? Jadi murid-murid ini waduh luar biasa ini. Setelah saya percaya Yesus, saya harus dibaptis Roh Kudus. Maka itu sekarang kita lihat next. Nah, yang kedua. Kalau saudara baca Kisah pasal 4 ayat 14, 15, 16, 17, 18, saudara akan menarik kesimpulan. Ya, ini bukan teologi. Ya, saudara akan bisa menarik kesimpulan begini, ya, simpulin sendiri ya. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman, berarti percaya Yesus kan? Iya. Maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jemaat Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Karena didengar bahwa tanah Samaria sudah menerima firman. Ayat 15. Setiba di situ kedua rasul. Coba saudara, ya kedua rasul yang 20 dulu. Ya. Siapa yang diutus? Petrus dan Yohanes. Ayat 21. Setiba di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Beroleh Roh Kudus. Sudah terima Yesus loh. Tapi rasul-rasul itu rasul-rasul yang lain mengutus Yohanes dan Petrus, ya, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ya, udah mulai jelas ya saudara? Jelas apa nggak jelas saudara? Ya, oke, nggak usah pakai HP, lihat aja di depan. Ya, oke. Itu 15, 16. Sebab, nah ini baca yang baik ini. Ya, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan, loh, udah percaya, udah dibaptis, tapi belum menerima Roh Kudus. Ya, dibilang
Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun dari antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya kan? Lalu mereka menerima Roh Kudus. Menerimanya kayak apa ya? Ini memang nggak diceritakan di sini. Menerima kayak apa ya? Tapi asumsi saya, ya itu pasti menerima Roh Kudus seperti yang rasul-rasul alami, ya kan? Ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus, Simon ini si tukang sihir, saudara, yang percaya sama Tuhan akhirnya. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Berarti siapa, saudara? Si Simon itu bisa melihat, ya, bisa melihat apa? Ya, kita semua nggak tahu karena nggak diceritakan. Saya kan tadi bilang asumsi. Tapi kita lihat, saudara. Mari next. Kita lihat. Nah, sekarang lihat nih. Petrus dan Kornelius di dalam Kisah 10 ayat 44, 45, 46, 47, 48. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kornelius itu seorang Romawi, saudara. Dia adalah seorang panglima, ya. Tapi dia itu suka membantu orang-orang Yahudi di tempat ibadah untuk membangun tempat ibadah orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, karena kebaikan itu Tuhan itu bilang sama Kornelius, jemput Petrus, ya, di Yope, di rumah seorang penyamak kulit. Begitu, kira-kira begitu ya. Nanti saudara baca sendiri. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, ya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ini turun. Turunnya kayak apa? Nah, ini jelas gitu, saudara. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya, oke. Jadi melihat apa, saudara? Kita nggak tahu dia melihat apa. Seperti tadi si Filipus di Samaria tadi melihat. Tadi nggak ditunjukkan melihat itu melihat apa. Tapi di sini juga ketika Petrus di rumah Kornelius, mereka karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 45, sekarang 45, 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Apa itu maksudnya bahasa roh? Bahasa yang tidak dimengerti oleh yang ngomong. Ya, bahasa roh juga bisa dimengerti oleh orang yang diajak ngomong, tetapi yang diajak ngomong juga bisa tidak mengerti. Ya, begitu ya. Nah, kalau tadi kita asumsikan bahasa manusia di firman Tuhan, ini diasumsikan bahasa malaikat. Ya, itu yang maksudnya. Tapi semuanya tetap namanya bahasa roh. Bahasa lidah bisa lidahnya manusia, bahasa manusia, bisa lidahnya bahasa logatnya bahasa malaikat ya. Berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah ya. Selalu orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu meninggikan Tuhan mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Lalu kata Petrus itu 46, 47. Bolehkah orang mencegah
untuk membaptis orang-orang ini dengan air. Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi baptis airnya belakangan. Ya, setelah rasul-rasul diteguhkan bahwa Tuhan membaptis Roh Kudus kepada mereka, ya. Dan ini kemudian peristiwa inilah yang melerai saudara pertikaian di dalam perselisihan di dalam jemaat di Yerusalem, ya. Dulu katanya kalau dia bukan bangsa Yahudi, dia nggak boleh dibaptis. Tapi dengan demikian bangsa yang bukan bangsa Yahudi seperti kita ini, kita boleh dibaptis air dan boleh dibaptis dengan Roh Kudus. Oke. Ini ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka di rumah Kornelius. Oke, next. Nah, sekarang Paulus di Efesus. Kita coba lihat saudara, ini saudara perhatikan betul-betul ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, jadi saudara, walaupun saudara percaya itu harus dibaptis Roh Kudus. Harus berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi itu bahasa roh bukan tanda orang beriman, tapi tanda orang dipenuhkan Roh Kudus. Sampai di sini paham saudara? Ya, bukan tanda orang beriman. Maka itu saudara, ada banyak orang beriman yang kemudian katakan, saya nggak perlu dibaptis Roh Kudus karena saya percaya, ya. Saudara-saudara, orang dibaptis Roh Kudus itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah orang yang penuh atau dibaptis, bukan tanda orang percaya, ya. Percaya percaya, tapi katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, ya. Next, ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes, ya. Nanti ayat yang keempat, si Rasul Paulus katakan baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan, ya. Sekarang ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6. Dan ketika sudah dibaptis saudara, ya, enggak otomatis dipenuhkan Roh Kudus. Tapi harus diapakan saudara? Coba lihat saudara. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, intinya apa yang saya mau ngomong? Kalau saudara sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, saudara harus berdoa sampai memperoleh baptisan Roh. Intinya itu, ya. Nah itu. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Loh, tumpang tangan baru turun. Jadi kalau saudara sudah dibaptis, sudah percaya dibaptis air, tapi belum berdoa dalam bahasa roh, saudara mesti dilayani sampai dipenuhkan Roh Kudus, walaupun dengan cara menumpangkan tangan. Saya sering melayani orang, saudara. Jadi kalau kehidupan mereka kotor, saudara-saudara, dia didoakan tidak bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Saya saksi hidup. Nah, gimana kalau orang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, hidupnya enggak karu-karuan?
itu adalah dari akal. Kecuali kalau orang itu dirasuk sama setan, ya. Jadi saudara-saudara ingat, harus tepat dan sejati. Arahnya ke Roh Kudus yang ada di dalam secara tepat dan sejati, tidak tercampur dengan pikiran sendiri, apalagi pikiran setan, ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh dan bernubuat. Next. Ya. Oke, saya berhentikan di sini. Coba lihat tadi yang di atas, bahasa roh yang paling atas. Ya, jadi saya akan simpulkan saudara-saudara, bahasa roh atau bahasa lidah. Bahasa roh karena berasal dari Roh Kudus, bahasa lidah itu karena ngomong, entah ngomongnya dialek atau bahasanya malaikat atau bahasanya manusia. Ya. Yang kedua, bahasa roh itu adalah dialek yang wajar. Karena apa? Kalau Tuhan ubahkan, itu bisa berubah untuk orang-orang asing, ya, orang-orang yang kita ajak bicara. Ya, ada banyak kesaksian, ya, saudara-saudara, tapi saya nggak bisa menyaksikan itu sekarang, ya. Jadi poin yang kedua, bahasa roh itu atau bahasa lidah dari manusia atau dari malaikat. Yang ketiga, bahasa roh itu adalah bunyi yang berarti, walaupun bukan untuk orang lain, tetapi paling tidak untuk diri sendiri. Yang keempat, salah satu dari banyak aspek penyataan roh itu, ya saudara, bahasa roh itu hanya salah satu dari aspek yang lain. Karena bahasa roh itu perlu untuk orang lain, yaitu dengan cara menggunakan karunia-karunia yang lain. Nah, 51, 52, 53, 54 itu membuktikan bahwa saudara tidak sekedar percaya Yesus, tidak sekedar dibaptis dengan air, tetapi saudara, kalau saudara sudah dibaptis dengan air, juga saudara belum bisa berkata-kata dalam bahasa roh, saudara harus apa saudara? Didoakan sampai penuh dengan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri.